Kalau saya mengingat lagi peristiwa itu ya, tanggal 13 Desember 2023, saya sedih, prihatin, sekaligus marah. Mengapa? Waktu itu kita sedang kumpul-kumpul teman-teman aliansi relawan peduli Palestina Kediri Raya, waktu itu kumpul jadi satu untuk menyiapkan aksi bela Palestina di Surabaya, kegiatan se-Jawa Timur waktu itu. Jadi ketika kita rapat di sini dan kemudian jeda rapat, kita sholat di masjid, kemudian terjadi peristiwa yang tidak kita sangka-sangka, di mana teman-teman kita menjadi korban pengeroyokan di dalam masjid waktu itu. Ada banyak yang menjadi korban, sekurang-kurangnya ada 4 atau 5 yang menjadi korban, tapi kemudian kita yang melapor tidak semuanya. Kita melapor ke kepolisian, terutama adalah Ustadz Andi dan juga saudaraku si Ilhamuddin. Nah, pelaporan itu kita lakukan tidak lama setelah peristiwa, ya, sekitar 2 atau 3 hari setelah peristiwa terjadi. Nah, kita berharap sebenarnya ketika melaporkan ke kepolisian itu akan ada tindakan profesional dari kepolisian, Polresta Kediri dalam hal ini, untuk menangani kasus itu. Ya. Karena teman-teman kami tidak bersalah, tidak ada persoalan apa-apa, tiba-tiba diserang pada saat akan melakukan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Mutakun. Nah, setelah kita laporkan, kami melihat bahwa proses untuk penanganannya itu lambat sekali. Kita bahkan kemudian sering untuk menanyakan perkembangan. Memang betul tetap ada pemanggilan, baik itu korban maupun saksi dan sebagainya. Pihak tersangka juga, ya betul itu dipanggil, diperiksa. Tapi prosesnya itu lambat, sangat lambat. Buktinya adalah hari ini hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025. Peristiwanya itu 13 Desember 2023. Ini sudah 1 tahun lebih bahwa kasus ini belum selesai juga prosesnya. Bahkan kemarin ketika kita coba cek ke kepolisian, ternyata baru dimasukkan ke kejaksaan. Setelah kemarin sempat masuk ke kejaksaan, tapi kembalikan lagi ke Polres karena dinilai kurang bukti dan sebagainya, sehingga kemudian harus melengkapi bukti, dan kemarin katanya sudah masuk lagi ke kejaksaan. Satu hal yang membuat kami heran itu adalah teman-teman yang jelas-jelas jadi korban. Saya ada di lokasi pada waktu itu. Saya berada di Imaman dan melihat ke belakang ketika teman-teman itu dikeroyok oleh banyak orang di sana. Saya lihat Ustadz Andi dikeroyok, Ilhamuddin juga dikeroyok. Terus Ilhamuddin itu bahkan dikeroyok lebih dari 4 orang. Kalau Ustadz Andi itu ada 1, kemudian ada temannya ada 2 gitu ya. Nah, yang saya sayangkan dan saya terkejut dan teman-teman semua terperanjat adalah korban yang melapor itu tiba-tiba dijadikan tersangka. Nah, saya mendengar bahwa pihak yang mengeroyok itu memang juga melaporkan dan mereka playing victim, menyampaikan seolah-olah mereka yang jadi korban. Nah, yang aneh di sini adalah polisi itu dalam memproses kasus ini menempatkan teman-teman saya itu menjadi pelaku penganiayaan terhadap mereka yang sebenarnya justru pelaku. Dan sangat aneh adalah bahwa peristiwa yang sama kemudian yang pelaporan mereka, artinya begini, peristiwanya yang sama yang melaporkan kan 2 pihak, dan itu kemudian diproses secara hukum verbal sendiri-sendiri. Ketika mereka melaporkan peristiwa penganiayaan, ditetapkan teman-teman kami itu sebagai pelaku. Dan kemudian ketika pelaporan dari kami, teman-teman kami
melaporkan hal yang sama, karena memang yang jadi korban itu teman kami. Justru di situ disebutkan itu hanya tindak pidana ringan atau tipiring. Nah, kami sempat komplain tentang hal itu, bahkan kami juga sempat aksi demo pada waktu itu. Bagaimana mungkin seorang korban, 2 orang korban di sini malah kemudian dijadikan tersangka? Kami menilai ada rekayasa di sini, ada kriminalisasi di sini terhadap saudara-saudara kami. Nah, ketika kami menanyakan tentang perkembangan proses yang begitu lambat sampai kami demo berkali-kali, kemudian kami juga demo ke Polda, demo ke Mabes Polri meminta keadilan terkait hal ini, faktanya semua tetap berjalan lamban dan baru kemarin dimasukkan. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman kami yang menjadi korban itu kemudian tetap oleh kepolisian dikirim berkasnya ke kejaksanaan itu tetap dengan tuduhan, dengan penetapan teman kami sebagai tersangka atau pelaku penganiayaan? Kalau itu betul-betul terjadi, dimasukkan ke kejaksaan dalam posisi Ustadz Andi maupun Ilhamuddin itu sebagai tersangka penganiayaan atau pelaku penganiayaan, maka ini sebuah kezaliman yang luar biasa. Nah, oleh karena itu juga sesungguhnya kami pengen tahu seperti apa bunyi dari penyampaian berkas-berkas kepolisian ke kejaksaan itu. Namun sejak awal ketika kita mencoba mengkonfirmasi, memang kepolisian itu tetap bersikukuh bahwa teman-teman kami itu posisinya adalah posisi sebagai tersangka. Meskipun di dalam proses dulu ketika dilakukan pemeriksaan saksi-saksi itu, juga pemeriksaan terhadap bukti, ketika diputar video, ada salah satu penyidik yang bernama Eko itu pada waktu itu jelas-jelas mengatakan bahwa yang menjadi tersangka pelaku penganiayaan adalah pihak mereka. Dia mengakui bahwa oh ini pelakunya, ini penganiayaan yang disebut, yang dituding sebagai pelaku itu adalah pihak mereka yang memang menganiaya teman-teman kami, menganiaya Ustadz Andi, menganiaya Ilhamuddin. Tapi ketika kemudian berkas itu disampaikan dan kemudian muncul putusan penetapan tersangka, ternyata yang menjadi tersangka pada waktu itu justru teman-teman kami, Ustadz Andi maupun Ilhamuddin. Nah, di sini kita tinggal menunggu saja prosesnya. Kalau kemarin dikatakan berkas sudah dikembalikan ke kejaksaan oleh pihak kepolisian, yang ingin kita tahu di sini adalah apabila kepolisian tetap menyatakan Ustadz Andi maupun Ilhamuddin itu sebagai tersangka atau pelaku penganiayaan, apakah kejaksaan ini berani untuk menegakkan kebenaran dengan menolak berkas dari kepolisian itu? Ataukah justru kejaksaan itu berada di dalam pusaran permainan di sini, merekayasa kasus? Ini nanti yang harus kita buktikan. Kalau nanti kejaksaan Kota Kediri ternyata menyetujui berkas-berkas itu dan menetapkan kasus ini P21 dalam posisi Ustadz Andi dan Ilhamuddin itu sebagai tersangka pelaku penganiayaan, maka bagi saya itu adalah sebuah perbuatan yang zalim, tidak sesuai dengan fakta. Karena kalau itu dilakukan oleh Kejaksaan Kota Kediri, saya selaku Ketua Aliansi yang kemarin tahu persis bahwa mereka tidak bersalah, mereka itu korban, saya siap untuk ke Jakarta, ketemu langsung dengan Jaksa Agung. Dan saya akan meminta Jaksa Agung untuk memecat Kajari Kota Kediri. Kalau Jaksa Agung tidak berani memecat, maka kami menuntut Jaksa Agung untuk mundur atau minta kepada Presiden untuk memecat Kejaksaan Agung. Karena dia telah membuat sistem kejaksaan melakukan keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan itu menyangsarakan rakyat. Camkan itu, pastikan itu. Saya akan tidur di Kejaksaan Agung sampai dengan terjadi keputusan untuk mengembalikan ke posisi yang benar atau pecat Kejaksaan, Jaksa Kajari Kediri dan Kejaksaan Agung. Kita lihat bersama-sama.